Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saya akan memberikan tayangan video permainan untuk mengembangkan aspek bahasa, khususnya bahasa reseptif anak usia dini. Rancangan permainan untuk anak usia dini kali ini saya terinspirasi dari jurnal Alphabet Puzzle dan saya memodifikasi menjadikan puzzle picture and patterns. Deskripsi permainan ini merangkai puzzle menjadi pola. Ini merupakan permainan yang mengandalkan kemampuan mengenal pola dan warna huruf serta gambar yang ada di puzzle sudah ditentukan oleh guru, sehingga anak tinggal merangkai dan menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya yang ada di gambar tersebut. Kategori usia permainan ini dilakukan anak berusia 5-6 tahun karena permainan ini masih sangat sederhana. Dan permainan ini juga bisa mengasah untuk mengenal pola maupun pengetahuan dan pengalaman anak. Kategori permainan. Kategori ini termasuk ke dalam bermain pasif karena tidak melibatkan otot-otot besar dan tidak menghabiskan energi banyak. Ini permainan dapat dilakukan di indoor maupun outdoor, tergantung media apa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dan permainan ini dapat memberikan kesenangan serta kepuasan kepada anak melalui aktivitasnya sendiri maupun bersama teman-temannya. Langkah-langkah permainan. Yang pertama, berikan anak permainan puzzle. Kedua, merangkai puzzle. Ketiga, setelah selesai merangkai puzzle, anak menceritakan sesuatu hal yang berkaitan dengan gambar yang telah disediakan. Keempat, puzzle ini bersifat bolak-balik. Kelima, siapa yang bisa menyelesaikan puzzle lebih dahulu dan dapat menceritakan hasilnya, maka mereka akan mendapatkan 1 poin. Dan bagi mereka yang tidak dapat menceritakan, mereka akan mendapatkan punishment berupa penyusunan rumah. Aturan permainan. Yang pertama, larangan anak untuk berebut dengan teman-temannya. Yang kedua, anak melakukan kegiatan secara individu. Yang ketiga, permainan dapat dilakukan outdoor maupun indoor sesuai media yang disediakan Bapak Ibu guru. Yang keempat, setelah merangkai puzzle dengan benar, anak diminta untuk menceritakan pengalaman maupun pengetahuannya yang pernah didengar, dilihat, maupun yang diamati sesuai gambar yang telah disediakan. Tahapan permainan. Tahapan ini anak sudah memasuki ke dalam tahapan parallel play, di mana anak sudah dapat bermain sendiri di samping teman-temannya tanpa adanya unsur saling mempengaruhi. Tahap evaluasi. Ketika dalam kegiatan permainan berlangsung, anak meminta guru atau temannya untuk menyelesaikan puzzle. Itu anak harus dievaluasi. Yang kedua, ketika anak tidak dapat menyelesaikan susunan dengan benar, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang ketiga, ketika anak tidak dapat menceritakan suatu hal atau pengalaman yang sesuai dengan gambar objek yang diberikan, pasti ada permasalahan yang melatar belakangi. Lalu yang keempat, ketika perasaan senang, sedih, kecewa, dan marah tidak dapat muncul selama permainan tersebut berlangsung, pasti ada faktor yang mempengaruhi psikologis. Yang pertama, guru meminta anak untuk menyelesaikan puzzle pola berbentuk lingkaran. Setelah selesai, anak diminta untuk menempelkan sesuai gambar dan warna. Setelah semuanya selesai, gambar dibalik. Nah, di sini ada gambar rambu lalu lintas. Di sini anak diminta untuk menjelaskan sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Contohnya, ini rambu lalu lintas berada di mana dan apa saja arti dari warna merah pada rambu lalu lintas, bening, dan hijau. Ketika anak tidak dapat menjawab maupun menceritakan, maka anak mendapatkan punishment dan anak yang dapat menceritakan akan mendapatkan 1 poin. Pada pola yang kedua ada pola
persegi. Peraturannya masih tetap sama. Setelah selesai menyusun pola, anak diminta untuk menempel. Selesai ini, gambarnya dibayar. Nah, ada gambar jam. Pengetahuan apa yang anak ketahui tentang jam? Contohnya, jam ada di setiap rumah. Jam juga penting untuk kegiatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal demikian? Maka anak harus bisa menjelaskan dan menjawab. Ini adalah gambar pola ketiga, yaitu segitiga. Peraturan permainan masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu, dan selesai itu kita menempelkan sesuai warna dan bentuknya. Setelah selesai menempel, kita membaliknya seperti biasa. Dan inilah gambarnya. Simbol apakah ini? Di mana kita bisa menemuinya? Apabila guru belum memberikan pengetahuan, maka wajib diberikan terlebih dahulu. Adalah susunan papan tulis. Papan tulis berada di setiap sekolah. Papan tulis digunakan Bapak Ibu guru untuk menulis dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, ketika anak tidak dapat menceritakan apa fungsi dan anak tidak bisa mengulangnya kembali apa yang telah diajarkan Bapak Ibu guru, maka anak akan mendapatkan sebuah punishment. Sebuah punishment yang harus dikerjakan oleh anak-anak yang tidak dapat memberikan penjelasan atau menceritakan kembali pengetahuan serta perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu anak harus merangkai susunan-susunan rumah ini. Perasaan senang dan tidak pada diri anak itu tergantung bagaimana Bapak Ibu guru memberikan atau melayani anak-anak, karena permainan ini sebenarnya sangat menyenangkan apabila dilakukan secara bersama-sama dan dengan durasi waktu yang ditentukan, sehingga anak dapat dilatih untuk bermain disiplin, berani, konsentrasi, dan kreatif. Nah, setelah ini selesai, anak diminta lagi untuk memberikan penjelasan apa saja bentuk yang ditempelkan. Contohnya ada persegi, empat, segitiga, lingkaran, lingkaran, dan persegi panjang. Kesimpulan pada permainan ini yaitu dapat mengembangkan proses perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa reseptif. Karena pada permainan ini anak diminta untuk bercerita sesuai pengalamannya, pengetahuannya, pendengaran maupun penglihatannya. Ketika anak ini tidak mau bercerita, maka Bapak Ibu guru
memberikan sebuah sanksi. Dan kebanyakan anak-anak usia dini itu paling takut dan sangat malu ketika harus menerima sebuah sanksi. Jadi harus pintar-pintarnya dan kreatif para ibu guru dalam memberikan sebuah materi kepada anak-anak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.